Apa kalian tahu asal-usul keluarga Qinku? Kata Jericho Qin dengan suara rendah, lebih dari 2000 tahun yang lalu, nama belakang keluarga Qinku adalah Ying. Kami mengubah nama belakang kami menjadi Qin setelah kami pindah ke alam rahasia Penglai. 1000 tahun sebelumnya, keluarga Qinku masih berhubungan dengan keluarga Ying di luar sana, tetapi sejak 1000 tahun yang lalu, setelah Reiki di dunia luar menipis, hubungan di antara kami menjadi putus dan Ferdi Su adalah pejabat asing di keluarga Qinku 2000 tahun yang lalu. Mereka yang mendengarnya merasa kaget. Dari mulut Jericho Qin, Cameron Lin mereka bertiga tahu kekuatan Ferdi hanya selangkah lagi untuk memasuki tingkat surga. Tapi 2000 tahun yang lalu, setelah mempercayakan seseorang dengan berita menemukan alam rahasia Penglai, mereka menghilang. Hanya saja di dunia luar beredar kabar, terjadi kecelakaan saat Ferdi Su sedang mencari alam rahasia Penglai. Tapi bagaimana bisa Ferdi Su yang di tingkat dataran puncak dewa mati semudah itu? Dikabarkan jika Ferdi Su demi cara menjadi malaikat baru bisa jatuh, dan di dalam tempat rahasia yang ditinggalkan oleh Ferdi Su ada cara menjadi malaikat. Selama aku berada di alam rahasia Penglai, setiap generasi akan selalu muncul 1-2 orang yang kuat dalam tingkat dataran puncak dewa. Kata Jericho Qin menggelengkan kepalanya. Dan keluarga Zhu dan keluarga Qing mengira bahwa keluarga Qin mengetahui lokasi tempat rahasia Ferdi Su, jadi mereka baru ingin menyerang keluarga Qinku dan mencari lokasi tempat rahasia Ferdi Su. Tapi mereka tidak memikirkan, dalam 2 tahun terakhir, berapa banyak orang kuat di tingkat puncak dewa dataran terakhir yang berasal dari keluarga Qinku. Jika sungguh kami mengetahui lokasi tempat rahasia Ferdi Su, maka keluargaku telah mendominasi alam rahasia Penglai sejak lama, tidak perlu mereka keluarga Zhu yang datang mencari kemari. Setelah selesai mengatakannya, Jericho Qin tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Dan lagi Tuan Lin, kamu adalah keturunan Dragon Gate dari luar. Jika benar-benar menghitungnya, keluarga Qing dari alam rahasia Penglai masih merupakan bawahan dari Dragon Gate-mu selama ribuan tahun yang lalu, keturunan Dragon Gate dari negara Long sampai alam rahasia Penglai. Keluarga Qinku dan kakek buyut Dragon Gate di masa lalu menerima mereka, dan juga membiarkan mereka tinggal di Pulau Fangzhang. Tapi siapa yang menyangka seorang senior di Dragon Gate mereka menyerang seorang senior yang lainnya. Dan lagi membunuh secara langsung penguasa Dragon Gate saat itu. Setelah keluarga Qin kami mengetahuinya dan berencana untuk menggantikan Dragon Gate membersihkannya, tapi keluarga Zhu muncul dan melindungi mereka. Ini jugalah alasan keluarga Qing dekat dengan keluarga Zhu. Cameron Lin tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika setelah Abil Ye meninggalkan gunung dan mencarinya untuk meminta kitab Jing. Dia mengetahuinya dia senior Dragon Gate luar yang mewarisinya buku ini. Ribuan tahun yang lalu penguasa Dragon Gate berlatih kitab Jing, walaupun tidak seasli kitab Jing di tangannya, keluarga Qing juga seharusnya ada kitab Jing. Sekarang dia telah mengerti semuanya. Keluarga Qing di alam rahasia Penglai adalah keluarga Qing yang menutup diri setelah pemberontakan terjadi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan penguasa Dragon Gate sebelumnya. Mengganti nama belakang adalah untuk terlihat bagus saja. Saat keluarga Zhu keluarga Qing akan menyerang, tolong kepala keluarga Qin memberitahuku. Aku akan sampai dan menanganinya. Kata Cameron Lin dengan suara berat. Baik. Setelah Jericho Qin selesai berbicara, dia menyerahkan satu tas semesta ke Cameron Lin, berkata, Tuan Lin, di dalam sini ada persembahan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, keluarga Qinku akan mengantarkan barangnya lagi. Terima kasih banyak. Cameron Lin mengangguk dan menyimpannya. Setelah keluarga Qin pergi, kehidupan Cameron Lin menjadi tenang kembali. Jika tidak bermeditasi maka dia berada di halaman kecil, sangat jarang keluar. Selama beberapa waktu ini, dia juga mengirim orang-orang dari keluarga Yuan ke dunia luar, menggantikannya mengirim surat ke Gunung Langya. Ketika murid keluarga Yuan kembali, dia juga membawa surat kembali. Pemabuk memintanya berlatih dengan tenang. Pemabuk akan berada di Gunung Langya beberapa waktu ini. Adanya jawaban dari pemabuk, dia menjadi tenang.
Dia tahu kemampuan pemabuk, setelah pemabuk naik ke tingkat dataran dewa, ditambah meditasi beberapa waktu ini, kemampuannya tidak lebih lemah darinya. Cameron Lin di halaman kecil, selain kakek buyut keluarga Yuan dan Dexter Yuan juga sesekali akan datang, hanya Ginny Yuan dan Zack Yuan yang berani datang. Meskipun Cameron Lin termasuk lembut, tapi karena dia memang kuat, biasanya bertemu orang-orang keluarga Yuan juga akan merasa sangat tertekan. Hari ini, Cameron Lin sedang duduk di halaman sambil minum teh. Zack Yuan membawa Ginny Yuan dan putrinya Cecil Yuan berjalan masuk dari luar halaman. Saudara Lin, kamu bantu aku melihatnya, apa yang terjadi dengan Cecil Yuan. Cameron Lin menatap ragu Zack Yuan yang tergesa-gesa dan Cecil Yuan yang digandengnya, bertanya, kenapa? Tidak ada apa-apa dengan Cecil. Huf. Zack Yuan menghela napas, duduk di sebelah Cameron Lin, dan berkata, Saudara Lin, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Cecil, dia terus latihan tetapi tidak bisa masuk. Murid keluarga Yuan yang seumuran dengannya sudah memiliki energi sejak lama. Ini sungguh membuatku sedih. Cameron Lin juga sedikit mengernyit dan berkata, Saudara Yuan, biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Zack Yuan mampu berlatih sampai tingkat manusia dewa, dia berbakat, dan ibunya Cecil Yuan juga di tingkat dewa. Bakat Cecil Yuan seharusnya bagus baru benar. Cameron Lin meletakkan tangannya di lengan Cecil Yuan, dan begitu energi sejati masuk ke dalam Cecil Yuan, dan perlahan wajahnya terlihat semakin aneh. Setelah beberapa kali menarik napas, Cameron Lin melepaskan jari-jari tangannya dari lengan Cecil Yuan, berkata, Saudara Yuan, bagaimana kalau Cecil Yuan menjadikan aku sebagai gurunya? Saudara Lin, kamu. Zack Yuan terlihat tidak mengerti, setahunya bakat Cecil Yuan tidak cukup bagus. Tidak tahu mengapa Cameron Lin mau menerimanya sebagai murid. Jika Cecil Yuan melakukan latihan biasa, maka itu adalah bakat langka dalam ribuan tahun yang disia-siakan. Dalam kehidupan ini, dia hanya akan sampai di tahap melepaskan kekuatan. Tapi jika menjadikan aku sebagai gurunya, jika tidak ada halangan maka dalam 10 tahun dia akan di tingkat manusia dewa. Kata Cameron Lin datar. Saudara Lin, kamu jangan bercanda. Bagaimana bisa Cecil menjadi manusia dewa saat berumur 20 tahun? Orang termuda di alam rahasia penglai dalam sejarah juga berusia 27 tahun. Kata Zack Yuan dengan bingung. Saudara Yuan, kamu juga tahu jika kita ingin berlatih seni bela diri, yang harus dilatih adalah kekuatan. Dan akan masuk ke meridian, lalu menghasilkan energi sejati, dan kemudian menjadi tingkat dewa. Cecil memang terlahir dengan meridian. Jika berlatih dengan cara biasa, langsung menghasilkan energi sejati. Namun, meridian tidak ditempa dengan kekuatan dan tidak dapat menahan penghancuran energi sejati. Jika dilatih secara paksa, hanya akan berakhir dengan luka. Dan cara berlatihku adalah yang paling cocok dengan Cecil. Cameron Lin berkata dengan percaya diri. Jurus Planet Weekly adalah untuk mengumpulkan jurus melatih tubuh, menghangatkan meridian, dan fisik Cecil Yuan paling cocok untuk latihan ini. Meskipun fisik Cecil Yuan bukanlah tubuh khusus, fisik ini lebih baik daripada fisik khusus dalam melatih jurus Planet Weekly. Kalau begitu merepotkan Saudara Lin. Kata Zack Yuan memberi hormat ke Cameron Lin. Mendengar bahwa Cameron Lin akan menerima Cecil Yuan sebagai murid, ekspresi Ginny Yuan Jin menjadi sedikit aneh. Cameron Lin jarang bertemu dengan Cecil Yuan, tapi Cecil Yuan terkenal dalam keluarga Yuan mereka. Ini bukan karena Ginny Yuan lamban dalam berlatih, tapi karena Cecil Yuan kuat makan. Meskipun Cecil Yuan terlihat tidak ada bedanya dengan anak berusia 10 tahun, tapi kemampuan makan Cecil Yuan malah 4-5 kali lipat orang dewasa. Walaupun kemampuan berlatih Cecil Yuan lambat, tapi kekuatannya sangat besar. Anak-anak biasa pada usia yang sama yang telah di tingkat seni bela diri tidak sekuat Cecil Yuan. Tuan Lin, kalau begitu kamu perlu menyiapkan lebih banyak makanan di halaman ini. Kata Ginny Yuan sambil tersenyum cemberut. Mengapa begitu? Cameron Lin sedikit bingung, dia biasanya tinggal sendirian di halaman, dan tidak masalah jika dia tidak makan atau minum selama sebulan.
Bahkan jika dia menerima Cecil Yuan sebagai murid, dia cukup menyediakan makanan seperti biasanya. Cecil Yuan sekecil ini, pasti tetap harus tinggal bersama mereka Zack Yuan. Saudara Lin, kamu harus tahu, Cecil Yuan dari kecil berbeda dengan yang lain, dia makan lebih banyak. Kata Zack Yuan dengan malu-malu. Berapa banyak yang bisa dimakan seorang anak? Kata Cameron Lin tersenyum tipis. Tapi makan siang berikutnya, murid keduanya Cecil Yuan mematahkan pemahamannya tentang kemampuan makan anak-anak. Dia melihat Cecil Yuan makan 7 mangkok besar nasi, dan memakan porsi makan orang dewasa. Cameron Lin tampak sedikit terkejut. Cecil, apakah kamu sudah kenyang? Tanya Cameron Lin. Pada saat ini, Cecil Yuan ragu-ragu untuk menambah kembali, berkata, aku kenyang. Cameron Lin tersadar kembali, lihat matanya melirik Cecil Yuan yang belum meletakkan sumpitnya, benar-benar kenyang. Akan lebih baik jika aku bisa makan 2 mangkuk lagi. Kata Cecil Yuan. Sudahlah, Cecil, lebih baik kamu makan sampai kenyang. Cameron Lin menghela napas dan berkata, dia bisa melihat bahwa Cecil Yuan karena tidak akrab dengannya, jadi dia lebih mengendalikan diri. Bolehkah? Cecil Yuan menoleh menatap Zack Yuan, orang tuanya sudah berpesan padanya, jangan makan terlalu banyak. Setiap kali selalu mengingatkan, dia hanya bisa makan 70% kenyang. Tidak apa-apa, saudara Yuan, biarkanlah Cecil makan. Cameron Lin menggelengkan kepalanya, berkata, setelah makan aku akan secara resmi mengajari Cecil Yuan, tidak apa-apa untuk makan lebih banyak. Karena gurumu sudah mengatakannya, maka hari ini makanlah sampai kenyang. Kata Zack Yuan dengan sedikit canggung. Jika keluarga Yuan tidak mampu, maka tidak akan cukup untuk makan Cecil Yuan. Kalau begitu aku akan mulai. Setelah mengatakannya, Cecil Yuan langsung mengambil 1 pao daging, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Saudara Yuan, dalam beberapa waktu ini, biarkan Cecil tinggal di tempatku. Setelah latihan Cecil berhasil, baru dia kembali tinggal dengan kalian. Kata Cameron Lin kepada Zack Yuan dan tidak lagi menatap Cecil Yuan yang makan dengan lahap. Cecil Yuan masih terlalu kecil, bahkan jika fisiknya sesuai dengan jurus melatih tubuh, tapi ingin melatihnya bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam semalam. Dirinya sendiri berlatih jurus melatih tubuh setelah di tingkat dewa. Meskipun dia berbakat, tapi juga harus mengandalkan pil Sky Heaven Shanghai baru bisa di jurus melatih tubuh. Pil Sky Heaven Shanghai adalah satu-satunya, bahkan jika meminta istana Chaotian itu juga hanya akan ada 4-5 butir setekah ratusan tahun. Selain putra dan putri suci istana Chaotian, hanya murid yang telah memberikan kontribusi besar untuk istana Chaotian yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil ini. Dapat dikatakan bahwa pil ini dan Cordyceps menghemat kerja keras Cameron Lin selama belasan tahun. Jika tidak ada bantuan pil ini, ditambah tubuhnya yang di tingkat dewa, mungkin dia sekarang tidak akan mudah sampai di jurus melatih tubuh. Setelah makan, Cameron Lin membawa Cecil Yuan kembali ke halaman rumahnya. Baik Ginny Yuan maupun Zack Yuan tidak mengikuti mereka. Tanpa izin Cameron Lin, mereka pasti tidak akan bisa menyaksikan Cameron Lin mengajar Cecil Yuan. Lagi pula tiap keluarga memiliki rahasianya masing-masing, terutama teknik rahasia latihan yang tidak boleh dipelajari oleh orang luar. Kembali ke halaman, Cameron Lin mulai mengajar dari dasar. Di mata keluarga Yuan, Cecil Yuan tidak memiliki bakat dan ketangguhan, di mata Cameron Lin dia adalah seorang jenius. Di bawah bimbingan Cameron Lin, di bawah langit yang penuh bintang, tubuh Cecil Yuan perlahan-lahan ditutupi satu cahaya bintang yang mengikuti Cecil yang mengulang beberapa gerakan, dan cahaya bintangnya semakin menebal sampai memuncak. Jenius. Mata Cameron Lin perlahan berubah menjadi serius, bakat Cecil Yuan lebih dari yang diperkirakannya, bahkan jauh lebih baik, dan tidak akan kalah dari jenius dengan tubuh khusus. Kruk kruk kruk. Serangkaian suara datang dari perut Cecil Yuan. Cecil Yuan memandang Cameron Lin dengan sedih, guru, aku lapar, sudah tidak ada tenaga. Ini.
Cameron Lin juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia mengerti mengapa Jinny Yuan memintanya untuk menyiapkan lebih banyak makanan dan meletakkannya di halaman. Sekarang kurang dari 3 jam dari makan malam, Cecil Yuan kembali lapar. Melihat Cameron Lin tidak berbicara, Cecil Yuan yang memasang kuda-kuda berkata dengan sedih, "Guru, biasanya aku tidak lapar secepat ini. Hari ini tidak tahu mengapa aku sudah lapar dalam sekejap. Latihan sebentar lagi, aku akan membantumu menyiapkan makanan." Setelah memberikan instruksi kepada Cecil Yuan, Cameron Lin langsung berjalan ke dapur keluarga Yuan. Meski sudah jam 9 malam, masih ada orang di dapur keluarga Yuan. Keluarga Yuan kini menjadi keluarga terbesar di Pulau Suiyun, jadi keterampilan memasak para chef tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan. Cameron Lin mengeluarkan beberapa eliksir dari tas semesta untuk penambah nutrisi bagi pemula dan memberinya ke chef dapur agar mereka membuatnya menjadi obat herbal. Dia merasa Cecil Yuan lapar secepat ini ada hubungannya dengan berlatih jurus melatih tubuh. Tidak lama kemudian, sepanci besar makanan obat herbal telah siap. Cameron Lin langsung membawa obat herbal kembali ke tengah halaman. Cecil Yuan yang melihat Cameron Lin membawa makanan sepanci besar dan masih panas meneteskan air liurnya, dan berkata, "Guru, ini apa? Makanan enak, ayo makan." Cameron Lin meletakkan obat herbal di atas meja dengan mangkok dan sumpit dan mempersilahkan Cecil Yuan mendekat. Mata Cecil Yuan berbinar, dan dia duduk di samping meja dan mulai memakannya, sinar matanya terlihat puas. 20 menit kemudian, satu panci besar obat herbal langsung dihabiskan Cecil Yuan seorang diri. Sungguh kenyang. Cecil Yuan menepuk perut kecilnya yang membuncit dan berkata dengan puas. Setelah makan, ayo berlatih sebentar lagi. Selama 6 bulan terakhir, Cameron Lin telah melatih Cecil Yuan, dan jurus melatih tubuh juga berhasil dipelajari. Zack Yuan berdiri di samping Cameron Lin menatap Cecil Yuan yang sedang berlatih, wajahnya terlihat senang. Cameron Lin menerima putrinya sebagai murid dan sekarang putrinya telah berhasil masuk ke dunia seni bela diri. Ini juga termasuk keinginan hatinya, dia tidak ingin dia masih terlihat seperti biasa dan putrinya terlihat sangat tua. Cameron Lin juga sangat puas dengan Cecil Yuan muridnya ini. Selain kemampuan makannya, Cecil Yuan juga sangat rajin berlatih. Cameron Lin berkata dengan sangat puas ke Zack Yuan, "Saudara Yuan, tidak sampai dalam 10 tahun, Cecil pasti akan bisa berlatih sampai tahap dewa dan akan membawa sebuah gunung." Zack Yuan memikirkan gambaran ini, 10 tahun kemudian, setelah Cecil Yuan tumbuh dewasa dan membawa gunung, dan setiap langkahnya akan berefek seperti gempa. Dia berkata dengan gembira, "Ayah, aku telah kembali, aku membawakan gunung untukmu, bersiaplah menerimanya." Di dalam keluarga Yuan ada wanita yang kuat tiada tandingannya. Zack Yuan bergidik.